Nah, makanya kan kemarin perang ke Iran itu sebenarnya kenapa akhirnya Israel nyerang Iran? Karena kan Suriah dan Turki itu tidak kepancing untuk perang. Nah, Erdogan, Ahmad Sarah itu paham, ini perang pengalihan isu dari kekalahan di Gaza. Bukan perang dengan tujuan murni melakukan konfrontasi, tapi perang pengalihan isu untuk mempertahankan jabatan Netanyahu secara politik. Tetapi siapa sih yang bisa menghentikan Israel perang di kawasan? Nggak ada, kecuali Amerika. Dan target tadi yang saya bilang, sebenarnya target sebelumnya itu ialah Turki. Turki ya. Jadi Israel ini emang sengaja memancing itu. Memancing. Turki bisa. Karena kan Erdogan ini diam-diam sedang membangun proyek dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaslar. Jumpa lagi bersama kami podcast Persahabatan Islam Usmani YPU Edukasi. Bersama kita kali ini adalah podcast yang ke-9 insyaallah. Dan sudah lama kita nggak berjumpa lagi nih Bang Pizarro. Baru kemarin kita. Baru kemarin ya. Iya. Kemarinnya kayaknya agak lama nih Bang, agak lama. Sekarang di podcast ke-9 ini ya kembali lagi kita bersama dengan Bang Pizarro Ghazali Idrus, pakar pengamat hubungan internasional gitu ya. Ya insya Allah juga akan membahas geopolitik Timur Tengah secara lebih update. Dan tema kali ini yang sangat menarik Bang ya, terkait update isu Suriah, Turki, Israel. Waduh, materi ini yang berat ya kayak Palestina belum beres, sekarang Palestina kemarin begitu udah bahas itu ya. Tapi saya rasa kita juga perlu update nih kan. Bagaimanapun Israel menganggap Suriah ini kan sudah menjadi satu ancaman baru. Bahkan boleh dikatakan akan lebih mengerikan daripada Iran gitu ya. Dan bagaimana kemudian di situ juga kita lihat ada Turki yang juga memiliki apa ya kalau bahasa kita itu pasti timbal balik lah ya, karena sebagai negara yang membackup Suriah baru hari ini seperti itu. Dan mungkin pertanyaannya mungkin sedikit kita mengulas Bang tentang bagaimana ketika negara Suriah baru ini baru bebas gitu ya daripada rezim Assad. Terus kemudian terjadilah yang namanya serangan Israel gitu ya. Apakah ini hanya cuma sebatas perbatasan atau ada agenda lain nih Bang? Kenapa Israel menyerang Suriah? Iya, saya pernah liputan ya ke Suriah. Jadi saya itu banyak tahu lah tentang di Suriah. Emang ini dahsyat. Ini dahsyat dan saya memahami kenapa kemudian Israel nyerang. Orang bilang wah ini Suriah antek Israel segala macam. Ada yang nggak pernah ke Suriah tuh. Biasanya dia belum pernah intens ngeliputan ya. Kalau bilang antek kenapa diserang gitu? Ya ini pengalaman saya dulu liputan. Emang ini dahsyat kenapa? Faksi perlawanan itu banyak sekali di sana. Faksi militer. Wow. Ada berapa tuh Bang kalau ratusan mungkin. Ratusan. Yang kita dengar kan cuman HTS ya, itu udah versi nasionalnya lah. Iya, FSA. Belum nih level-level kabupaten, level-level kota, kecamatan, RW. Sampai tingkat RW itu ada faksi perlawanan. Tingkat kampung aja ada. Faksi kampung. Iya, faksi kampung Melayu misalkan kayak gitu ya. Tapi itu ada ya, karena kan di situ bebas. Terus ketika perang itu kan itu perang apa ya? Perang perlawanan masyarakat. Jadi siapa saja itu bisa membentuk faksi perlawanan untuk mengamankan teritorialnya, mengamankan wilayahnya. Jadi banyak dan mereka ini bertempur udah belasan tahun. Dan ya kalau mereka dibilang antek Amerika, ya kenapa kemudian Putin yang dulunya tadi kan Putin itu sebenarnya dulu sama Obama nih dia bikin kesepakatan. Putin mewakili Suriah, pemerintah Suriah maksudnya. Rezim Assad, Iran, Amerika mengklaim kami mewakili kelompok perlawanan, oposisi mujahidin. Diklaim ya? Iya. Amerika. Tetapi ketika terjadi kesepakatan antara Rusia dan Amerika itu tahun 2016 ya, kalau nggak salah 2016. Karena tesis saya kan soal Suriah ya, negosiasi konflik Suriah. Itu kenapa kemudian udah jadi teken nih Obama sama Putin pas di lapangan. Nah kok tentara Rusia masih ditembakin oleh faksi mujahidin. Faksi mujahidinnya nih, faksi perlawanan kok masih ditembakin. Putin kan bilang Obama ya, Bam, lo berarti ngeprank gua dong. Selama ini lu mengklaim kalau lu tadi bawa kondisi isu. Katanya ini udah lu kondisikan, ini antek-antek lu, ini proksi lu. Kok kita udah nih kejahatan senjata, sepakat, kok faksi-faksi lu masih nembakin gua.
gitu. Disitulah Putin tuh nyadar, oh ternyata ini cuman omongannya Amerika nih. Ya Amerika kan jago dia ngeklaim, Ya. kan jago dia ngeklaim itu. Yang ya kita masa mau gampang banget percaya sama dia, udah ketika bulan kali dikibulin, dikadali, ya kan? Otoritas Palestina kan dikanalin sama dia, perjanjian Oslo. Kok tiba-tiba kita percaya dalam konteks Suriah? Kan saya lucu. Kalau ada orang pro Palestina tiba-tiba percaya Amerika dalam konteks Suriah gitu. Nah disitulah Putin melihat ini kayaknya cuman omon-omonnya Amerika, dan setelah dia kulik-kulik dalam, oh ternyata dimainkan oleh Turki. Oke, berarti ada third player ya, pemain ketiga nih. Iya, dan arti mereka ternyata lebih dekat ke Turki karena kan secara mazhab sama-sama Sunni. Kemudian secara mazhab sesama-sama Sunni, dan kemudian Turki itu negara kawasan, berbatasan. Jadi Amerika kan punya banyak kepentingan di Suriah. Secara geografis kan dia jauh tuh. Makanya kan kenapa Trump itu sekarang itu mulai mempertimbangkan dukung Ukraina. Kenapa dia bilang apa urusannya mau gua di negara di mana, Ukraina di mana? Itu kan lebih kepentingan Eropa, bukan Amerika. Amerika sekarang langsung ya. Gitu. Jadi dan itu mereka sustain selama 13 tahun udah diserang Rusia, Iran, Hizbullah. Coba ente sebut faksi-faksi di kawasan semua kan tuh bersatu itu mendukung Assad. Loh dia masih eksis loh. Iya. Masih bertahan itu loh. Beda sama Taliban. Taliban kan cuma lawan Amerika doang. Iya. Dia superpower itu tok gitu ya, faksi-faksi sekuler binaannya Amerika ya. Kalau ini kan perang multi kawasan ini. Rusia, Iran, Hizbullah segala macam, dan dia sustain. Berarti dia memang udah bertahan lama, udah cukup kuat. Amerika Israel mikir, nah kalau Rusia aja nggak bisa naklukin dia, Iran, apalagi gue. Lebih susah lagi. Iya. Dan ya Jolani kan bos, kita anggap moderat, kan dia pasti, ya dia kan backgroundnya ini jihadis, Kombatan. Makanya kata Israel, ini orang takiyah aja nih. Kemudian Jolan kamuflase lah. Iya, ini orang takiyah nih. Pakai dasi, pakai jas, dia keliling ke Uni Emirat Arab segala macam, tapi kata Israel apa? Dia ini Islamis berdasi gitu. Ini cepat atau lambat akan jadi musuh kita. Mungkin kalau dalam 1-2 tahun ini mungkin enggak. Dia kan lagi recovery ekonomi, recovery kawasan dia. Sebagai pemimpin bijak, dia lebih mendahulukan prioritas dalam negeri dulu, betul. Bukan membuka front perlawanan. Kayak begitu. Ya, bukan membuka front perlawanan. Ya, Iran aja diserang Israel kan karena diserang duluan. Iya. Kan kayak gitu. Ketika Iran lagi eksis-eksisnya, ada Bashar Assad, Hizbullah lagi kuat, tuh dia nggak melakukan agresi kemana? Ya ke Israel, kayak gitu ya. Nah, apalagi konteksnya Suriah, yang senjatanya itu kan udah dihabisin dulu sama Assad. Dia sebelum Assad kabur itu. Ya jadi dia sekarang berperang ya secara tradisional. Dan dia kan mungkin mengukur sama Sarah itu untuk membuka front terbuka. Tapi kan Israel tetap nih melihat ini benalu sama Sarah ini yang akan menggerogoti kekuatan di kawasan, kekuatan sekutu-sekutunya Israel di kawasan. Yang mungkin masalah timing aja ini. Betul. Yang belum pasti. Jadi itu ya menjadikan Israel itu sebagai alasan menyerang Suriah sekarang. Iya. Walaupun Bashar Assad sebelumnya itu malah nggak diapa-apain lah istilahnya gitu kan. Betul. Damai ini juga jangan sampai salah ya. Kalau dianggapnya mereka itu justru anti Israel, justru malah diserang sekarang gitu kan. Boleh zamannya Assad mah damai aja malah ya. Iya. Oke, Tad. Abang Pizarro. Ini juga kemudian kita lihat. Baru-baru ini kan Israel mengatakan melindungi komunitas Druze. Nah, sebenarnya saya mau tahu ini komunitas Druze itu apa sih? Iya. Dan kenapa harus dilindungi gitu oleh Israel? Nah ini pertanyaan menarik nih ya. Druze ini sopo sepertinya. Iya. Memang kalau secara akar teologis dia ini faksi penyempelan Syiah Ismailiyah. Kalau secara teologis gitu ya, walaupun udah berbeda nanti dengan Syiah pada umumnya. Karena dia penyempalan. Dan dia memang komunitas yang keyakinannya monoteisme. Percaya pada satu Tuhan. Pada satu Tuhan, tetapi bukan kayak monoteisme dalam Islam. Oh, berbeda ya. Berbeda, dia punya keyakinan tersendiri, dan ini campuran dengan berbagai macam keyakinan animisme, kemudian monoteisme dan lain sebagainya lah. Dan komunitas dia memang terbesar tuh di Suriah. Ada 800.000. Wah, hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta. Kan Druze ini tersebar di Suriah, di Lebanon, Israel, Yordan.
Oh, Israel Yordan juga ada mereka ya. Ada. Ya mungkin yang sedikit di Irak atau di tempat-tempat lain ya, tetapi yang paling rumah besar itu di mana di Suriah. Nah, karena ini kan nggak jelas secara keyakinan, dan dia memang dulu sebagian besar Druze itu juga netral dalam konflik Suriah, ini bisa dimainkan nih sama Israel gitu. Itulah yang dimainkan Israel untuk mendukung Druze dengan sentimen minoritas. Iya ya. Tapi apakah itu memang tujuannya? Itu lucunya, ya kan? Bahasa itu gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, Sampai di ujung lautan. di semut ujung lautan tuh kelihatan, gajah di depan kita kelihatan. Kalau dia minoritas, Arab aja ditindas di internal Tuh Israel. ya. Druze sendiri itu kan nggak diakui, dianggap sebagai warga negara kelas 3 itu. Oh gitu ya. Iya, kalau satunya kan Yahudi versinya Netanyahu. Nanti Yahudi dari Ethiopia, Iya. ya segala macam. Itu kelas 3, kelas 4 lah. Kok dia kan nggak masuk dalam national law-nya Israel itu, Druze itu didiskriminasikan dia. Terus itu lah, kok tiba-tiba Israel mengklaim ingin melindungi Druze. Ini kan lucu. Justru selama ini Druze itu ditindas sama Israel. Kayak gitu. Karena dia, apalagi setelah Israel itu kan parlemennya menyetujui undang-undang yang mengatakan Israel negara Yahudi. Semakin terpuruk lagi Druze nih. Udah selama ini didiskriminasikan, nggak dianggap sebagai negara juga. Nah, tetapi kan jangan lupa Druze itu besar di Suriah, 800.000. Memang nggak besar-besar amat, tetap minoritas, tapi dia besar di Sweida ya daerah. Nah, disinilah kepintaran Israel. Dia menurut laporan Israel menyuplai 2 miliar US dollar. Untuk apa itu, Bang? Untuk mempersenjatai Druze yang setuju sama yang buatan Israel untuk melawan pemerintahan Suriah. Tapi kalau kita lihat Druze, jangan lihat satu tunggal nih. Di Suriah ini ada berbagai macam faksi. Ada faksi yang netral, ada yang faksi pendukung pemerintahan baru Suriah Ahmad Shara, ada faksi yang kontra. Yang kontra ini yang dimanfaatkan sama Israel tuh di 2 miliar dolar itu. Namanya Sheikh Hikmat Al-Hijri. Pimpinannya Al-Hijri. Iya. Hikmat Al-Hijri yang menerima pendanaan, dia rutin bolak-balik ke Israel, menerima dana dari Israel, menerima arahan dari Netanyahu dan pemimpin Israel untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan. Tujuannya apa? Separatisme. Komunitas Druze nanti akan memiliki wilayah sendiri, negara sendiri. Oh, sama seperti kayak Kurdi gitu. Iya, kayak Kurdi, PKK dalam kasus Turki. Nah, kenapa dia bikin negara sendiri? Agar menjadi buffer zone-nya Israel terhadap Suriah ya. Terhadap Suriah dan juga terhadap kepentingan Israel di Timur Tengah. Gitu. Ya, itu tujuannya dari Israel. Sekarang gini, kalau dia emang betul-betul mendukung Druze, kenapa Druze itu nggak dapat menjadi warga negara kelas 1 di Israel? Kenapa nggak dibikin aja negara Druze di wilayah Israel? Kenapa harus di Suriah? Ya, mereka nggak mau pasti kan. Nah, dia nggak mau ya dari bawah standar. Iya, kita sudah tahu lah ya, namanya Israel kan dari dulu begitu Bang kelakuan. Iya. Kan? Gila mereka diserang malah playing victim, tapi gila menyerang melindungi dan sebagainya ya. Selalu dengan kata-kata seperti itu. Berarti memang ini adalah taktik ya untuk mendukung ekspansi dan juga aneksasi terhadap wilayah Suriah yang baru saja. Betul. Suriah rencananya menurut konsep Israel akan dibedah jadi 3 negara. Wow. Jadi 3 negara. Selain di daerah Suriah Selatan itu negara berbasis Druze di Sweida, negara berbasis Kurdi di Suriah Utara, dan wilayah Latakia. Ya, dan juga wilayah Latakia itu daerah pesisirnya Suriah menjadi wilayah pendukungnya loyalis Assad sebelumnya. Latakia dan Tartus, kebetulan saya pernah ke sana dulu liputan. Itu memang basis pendukung Alawi. Yang ini juga Syiah ya. Iya, Syiah ya. Ya, ini juga yang dimainkan juga oleh Iran untuk dijadikan sebuah negara dalam negara lah bahasanya. Kan kalau dalam strategi geopolitik, kalau sebuah pemimpin negara itu nggak bisa dilumpuhkan, nggak bisa ditaklukkan, maka pecahkanlah, lemahkanlah. Seperti Turki dilemahkan, Erdogan terlalu strong, dilemahkan pakai veto, pakai PKK, ya, pakai ISIS, ya kan, pakai intelijen Barat, nah kayak gitu. Nah ini rencananya Suriah ingin dipecah menjadi tiga negara. Itulah kenapa makanya Ahmad Shara itu pengen Sweida itu provinsi ya. Itu ingin masuk ke teritorial Suriah. Gitu. Bukan masalah ini Sweida tidak diberikan hak-haknya. Tetap Druze saja ada menterinya orang Druze itu di pemerintahan Suriah itu ada. Kurdi pun ada.
bagi yang pro terhadap pemerintah diberikan. Iya, alawnya ada. Ini kan di apa? Dirangkul semuanya Iya. sama Masara. Karena dia nggak mau pemimpin sektarian model Asad dulu, yang hanya memberikan tempat sebagian golongan, yang lainnya itu ditindas. Gitu. Makanya Suriah itu mau pemilu nih September, pemilu parlemen. Keren ya. Tahu parlemen ya, bukan presiden ya. Pemilu parlemen. Karena kan dia butuh parlemen baru untuk menyetujui undang-undang, menyetujui kerjasama pertahanan, fakta pertahanan negara lain, itu persetujuan undang-undang, persetujuan parlemen. Berarti dengan sistem demokrasi dan mereka berpartai. Berdemokrat partai nanti 4 tahun lagi. Betul lagi. Pemilu partai. Tapi kalau ini jatuhnya pemilu parlemen langsung dipilih oleh masyarakat tanpa partai. Jadi nggak dipilih masyarakat, nanti ada badan elektoral, badan distrik. Oh, I see. Gitu. Karena kan Perwakilan ya. ya warga negara Suriah belum semuanya balik. Iya, mayoritas banyak yang jadi pengungsi. Masih jadi di luar, atau dia pengen stay aja di luar negeri karena mungkin ekonomi belum stabil. Pulih gitu ya. Jadi belum bisa dilaksanakan pemilu yang sifatnya one man one vote. Tetapi ya model kayak Dewan Konstituante dulu kita. Yang diminta Soekarno untuk merumuskan regulasi ya maupun undang-undang. Nah, Ahmad Sarah kan nggak mau dia tampil menjadi pemimpin otoriter. Dia harus bilang, gue beda loh sama Asad. Ya, gue nggak bikin pemilu yang abal-abal gitu ya, yang menang 95% kayak gitu ya. Nah, kan dia nanti mau fakta pertahanan sama Turki harus persetujuan parlemen itu, nggak bisa sekedar presiden. Oh, berarti untuk fakta pertahanan juga harus melibatkan parlemen. Iya, lah Turki juga harus persetujuan parlemen. Tuh. DPR-nya sana untuk persetujuan fakta pertahanan. Oke, berarti udah jelas ya, Bang. Terus jadi kalau gagal nyalak di Indonesia bisa ke Suriah tuh. Ini menarik juga ya, Bang. Kalau bisa kita melihat dengan memanfaatkan terus Israel ini gitu, benefit yang dapat diuntungkan dengan Andok ya, atau buffer zone di wilayah selatan Suriah yang menjadi penasaran itu berarti memang tujuan utama Israel untuk itu berarti. Nanti menjadi wilayah pendukungnya Israel bersenjata. Ya kan negara boneka itu. Pantas ya, di backup dengan serangan udara ya. Kan iya di backup total kan. Backup total. Gitu. Karena cepat atau lambat ini bisa, bukan tidak mungkin ya. Kita nggak tahu kapan akan terjadinya. Tetapi Israel itu sudah mempersiapkan anggaran per tahun 70 triliun untuk antisipasi pecahnya perang dengan aliansi Suriah dan Turki. Ini menarik. Pertanyaan selanjutnya itu Bang sebenarnya. Terus dampak dari serangan ini terhadap Suriah, mungkin juga dengan faksi-faksi Syiah seperti Iran, Hizbullah, bahkan Turki di wilayah tersebut gimana? Iya. Nah makanya kan kemarin perang ke Iran itu sebenarnya kenapa akhirnya Israel nyerang Iran? Karena kan Suriah dan Turki itu tidak kepancing untuk perang. Suriah dan Turki tidak kepancing untuk perang melawan Israel. Ini politiknya Netanyahu ya, tapi lebih panjang. Karena Erdogan, Ahmad Sarah itu paham ini perang pengalihan isu dari kekekalan di Gaza. Bukan perang dengan tujuan murni melakukan konfrontasi, tapi perang pengalihan isu untuk mempertahankan jabatan Netanyahu secara politik. Yang sudah habis itu begitu. Ya Netanyahu kan secara umum itu kan sudah stagnan pemerintahannya. Iya. Sudah stagnan itu. Sudah banyak juga yang minta dia mundur ya. Kemarin pejabat keamanan Israel meminta diakhirnya perang genosida di Gaza. Itu bekas mantan kepala Mossad segala macam itu udah diminta diakhiri. Jadi ada stagnasi kepemimpinan di Israel. Maka untuk agar Netanyahu tetap relevan sebagai pemimpin, dia butuh front-front baru ya kan. Karena kan Israel itu mempertahankan kekuasaannya. Negara yang eksis kalau udah perang. Dia memang harus ada perang. Kalau nggak dia tidak akan eksis sebagai pemimpin. Iya. Ya sama aja menurut saya pergantian Netanyahu sebagai pemimpin juga akan menghentikan genosida Gaza. Yair Lapid, ya Naftali Bennett itu juga sama. Kubu konservatif kanan itu. Iya, ini antara perebutan kekuasaan aja. Siap. Oke Bang, terus apakah ini akan memunculkan istilahnya perang regional baru, dan siapakah negara negara Islam atau OKI juga merespon seperti apa kira-kira itu, Bang? Kalau OKI dalam arti teluk nggak siap. Nggak siap ya? Tidak siap. Nah, karena ketika terjadi perang antara Iran sama Israel kan negara-negara teluk minta segera dihentikan. Karena ini bisa merembet ke mereka. Tetapi siapa sih yang bisa menghentikan Israel perang di kawasan? Nggak ada. Kecuali Amerika. Dan target tadi saya bilang, sebenarnya target sebelumnya itu ialah Turki. Turki ya? Jadi Israel ini memang sengaja memancing itu. Turki bisa. Karena kan Erdogan ini diam-diam sedang membangun proyek dunia Islam. Diam-diam membangun proyek dunia Islam. Memang nggak akan ngomong ke ente. Iya. Erdogan nggak akan ngomong ke netizen. Juga strategi militer. Betul ya, ini kan silent atau kemudian senyap lah ya. Senyap. Kayak gitu.
Tapi emang dia pasti udah tahu sih Israel. Mossad sudah tahu. Ya kan, Mossad sudah membantu. Bahkan sekarang MIT, Ya, intelijen Turki ya. intelijen Turki sudah menyarankan pemerintah untuk membangun fasilitas bunker bagi sipil Oh begitu. untuk mengantisipasi terpecahnya perang antara Israel dengan Turki. Ini udah prediksi berapa tahun lagi tuh Bang? Atau berapa? Kenapa warga sipil Israel itu minim dalam perang Iran kemarin? Karena dia menyiapkan fasilitas bunker dia. Dia ada SOP ketika terjadi perang. Dia ada SOP-nya. Yang itu di Iran belum banyak ya kan? Iya, jadi korban di Iran juga banyak gitu. Ya di Iran sipilnya tuh banyak yang kena. Ya, militernya juga ada tuh intelijen kepala intelijen aja kena. Ya, gitu. Dia udah nyiapin bos sistem bunker itu puluhan tahun. Ada belajar perang melawan Hamdi. Nah, Turki ini belum punya sistem bunker ini. Sistem antisipasi pangan udah ada. Pangan, logistik mengamankan ketika perang. Karena Ya? Turki itu punya regulasi ada cadangan pangan selama setahun untuk mengantisipasi perang. Karena kan dia wilayah di tengah-tengah konflik, Rusia, Ukraine, Ya. Greece. Greece jangan lupa itu musuhnya dalam selimutnya Turki itu Greece itu. Ya, musuh abadi juga dong. Ya, Israel, ya segala macam. Nah, MA itu udah menyarankan Turki membangun fasilitas bunker. Dan intelijen sudah meminta Turki untuk punya SOP yang kuat mengamankan orang-orang sipil strategis dan tokoh-tokoh militer. Belajar dari banyak sekali ilmuwan nuklir di Iran yang dibunuh. Belum dihaji ya betul. Dan panglima-panglima tentara Garda Revolusi Iran yang akhirnya berhasil tewas. Ini menjadi pelajaran bagi Turki untuk mempersiapkan perang konfrontasi dengan Israel. Sejauh mana MIT udah bisa memetakan tokoh-tokoh yang akan dibunuh oleh Israel. Ya, target selanjutnya ilmuannya Bayraktar. Oh iya, drone Bayraktar, Baker dan Bayraktar dan sebagainya. Apa tokoh-tokoh intelijen Turki MIT. Jangan lupa loh kayak terlepas ada beberapa kritik hubungan Turki dengan Israel. Jangan lupa Turki itu yang menggagalkan serangan kedua bom Pager ke Hizbullah. Itu perang intelijen. Biar kata orang Syiah itu bencinya Erdogan luar biasa kan kalau saya lihat kan. Iya. Buzzer Assad itu yang menggagalkan pengiriman kedua bom Pager ke Lebanon itu MIT. Pertama kan berhasil nih. Iya. Setelah itu kan dia ngirim via Istanbul tuh Israel, kedeteksi sama MIT. Ya, itu yang menggagalkan Turki. Jet-jet Israel untuk menyerang Iran. Kan dibilang tuh kok bahasa Arab. Sarah membiarkan gitu aja jet-jetnya Israel itu melewati wilayah Suriah untuk menyerang Iran. Ya dia emang nggak punya alutsista kan. Dia nggak punya Iron Dome. Dan yang beberapa kali yang menghalau jet-jet Israel untuk menyerang Iran itu Turki termasuk. Jadi saya baca beritanya kalau itu. Gitu. Gimana ada F-16 juga menghalau negosiasi nuklir Iran dengan 3 negara Eropa itu disandul. Melibatkan ya peran di situ. Berarti memang Turki ini memiliki peran yang cukup sentral dan signifikan. Ini yang tidak diinginkan Israel. Wah, menarik ini. Ini di luar dari informasi umum. Next target menurut saya Turki. Next target ya. Kalau memang Erdogan kepancing. Kalau Erdogan, selama ini kan Erdogan tampaknya dia mencoba menghindari konfrontasi secara langsung. Karena dia tahu ini perang yang sebenarnya battle trap, jebakan perang. Banyak kan jebakan. Yang memang ingin membakar kepentingan kawasan Turki, bukan Turkinya. Tapi kawasan sekitarnya. Tapi kan Trump sempat mewarning Netanyahu, don't play with the Turkey. Yes. Dibilang kayak gitu. Tapi jangan main-main lah sama Turki gitu kan. Because Trump, he knows well who is Erdogan. Dia tahu betul siapa Erdogan ini. Ya, dan kalau dihitung-hitung kapasitas Turki militer Israel jika perang konfrontasi ini juga babak belur. Pasti ya, karena kekuatan militer nomor 8. Dan jangan lupa, 9. Turki punya S-400. Oh iya, pansir ya, Rusia. Kenapa fasilitas nuklir Iran itu banyak jebol, banyak dihajar oleh Israel? Karena dia nggak punya S-400. Sementara Turki punya dengan Turki punya S-400 ini bisa dibilang 2 kali lebih canggih dari Iron Dome. Wow. Kalau Iron Dome itu sekali nembak butuh $100.000, S-400 $1 juta pelurunya. Karena dia kapasitasnya lebih kuat. Lebih kuat ya. Lebih kuat.
gitu, lebih presisi lah. Dia secara teknologi memang di atas. Bisa menandingin F-35. Wow, sampai pesawat F-35 pun bisa di-counter. Iran hanya punya S-300 yang belum levelnya lawan F-35. Bahkan orang mengatakan Iran berhasil nembak jatuh F-35, saya nggak begitu yakin. Dan iya, kalau iya mana bangkainya? Itu kan soal prestasi dong nembak F-35. Dan harusnya kan disuap oleh Iran. Disuap dong ini bangkainya. Tapi ini kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Gitu. Nah itu, Turki punya S-400. Tetapi ingat juga, Israel bukan tidak mungkin memanfaatkan ini untuk menghabisi keuangan Turki. Ya, karena saat ini Turki juga masih mengalami inflasi itu. Iya, sedang mengalami inflasi dan masalah ekonomi. Gitu. Tetapi ini sudah di sesi MIT nih, intelijen. Anda harus membangun bunker untuk warga sipil, mengamankan tokoh-tokoh sipil militer yang penting, Merusak ilmuwan-ilmuannya, ya. Kemudian memperkuat kapasitas militer. Makanya kenapa saya memahami kenapa sekarang Turki itu melakukan percepatan pembuatan jet tempur generasi kelima. yang Kan yang sekarang mau diimpor oleh Indonesia 48. Prabowo. Ya, ada 48 ya kan. Itu kan disebut-sebut mendekati kapasitas jet tempur generasi kelima ya, walaupun emang belum sampai selevel Amerika gitu. Tetapi ini ada upaya Turki memang untuk melakukan repowering ya, memperkuat kembali posisi kapasitas militernya Mereka. gitu. Wah, ini menarik, Bang. Ini kalau sampai terjadi perang Turki Israel itu, JPU berangkat. ini bukan rudal lagi masalahnya. Ya udah siap belum tuh? Iya. Dan saya merasakan nanti ya kali kasihan itu di tengah Suriah, Bang. Karena battlefront baru itu, Bang. Battlefront baru itu pasti. Ini yang menurut saya serangan Israel ke Suriah itu pesan buat Erdogan. Itu ya. Itu pesan untuk Erdogan, Anda jangan macam-macam di kawasan. Itu. Suriah. Karena kemarin kita punya koresponden saya di Suriah, tim-tim podcast, itu mengatakan serangan Israel kemarin ke istana dan Kemenhannya Suriah itu bukan di jantungnya, itu di halamannya doang. Sengaja ya. Sengaja. Untuk Karena itu sebagai early warning information system untuk Suriah. Saya bisa loh menghancurkan Kemenhannya kalau perlu. Kayak gitu ya kan. Problematikanya Suriah belum terikat fakta pertahanan dengan Turki. Karena masih membutuhkan parlemen tadi. Karena itu teknis lah menurut saya. Ya. Tapi yang lebih gata gini, Suriah ini kan sebenarnya dalam posisi dilema dia. Dalam posisi dilema, dia butuh recovery ekonomi, di satu sisi dia menghadapi ancaman keamanan. Nah, agar tidak begitu terlihat punya koneksi dengan Turki, dia kan belum membangun fakta pertahanan tuh. Kenapa? Dia membutuhkan dukungan ekonomi dari Teluk. Uni Emirat Arab, Saudi, ya, Bahrain, Mesir juga kayak gitu. Dan kalau dia ketik sama Turki kan, ya udah ngebaca. Anda ini proksinya Ankara. Ya, makanya kenapa ya Ahmad Syara mencoba bermain di atas karang-karang ini. Ini tantangan baru seperti Presiden. Yang itu juga akhirnya banyak mendapatkan juga ya. kritik. Bukan kritik sih ya. Maksudnya gini. Coba kalau lu deket sama Turki itu lebih baik karena lu dapat fakta pertahanan. Gitu. Nggak sampai kemudian dihancurkan oleh Israel kayak sekarang nih. Iya. Sekarang ya apa bantuan kepada ente? Iya. Finansial. Iya, kan kayak gitu. Ya, itu tadi. Itu posisi dilema yang dihadapi Ahmad Syara, walaupun saya paham karena kan tantangan utama tuh dia pada recovery ekonomi, makanya dia mendekat pada Teluk. Betul. Tapi jangan lupa, Teluk itu kan juga dikonsolidasikan oleh Turki. Bahasanya itu Ankara telepon MBS, bro, ini temen gue. Ini yang baru lepas dari kekejaman Assad, dia pengen punya hubungan. Karena berdasarkan laporan, Erdogan turut meyakinkan MBS untuk meyakinkan Ahmad Syara. Iya. Untuk trip ke Timur Tengah. Itu ada perannya Erdogan juga. Iya. Gitu. Nah, faktor kedua ialah kenapa Turki itu belum fakta pertahanan dengan Suriah? Karena isu SDF Kurdi. Oh iya. Faksi Kurdi di Suriah, Syrian Diplomatic Force. Kan masih belum selesai itu masalah SDF di Suriah. Gitu. Nah, ini yang menjadi berbagai tantangan yang ada di Suriah saat ini. Ya, kita berharap
ya bahwa situasi Suriah akan lebih pulih dan pelan-pelan dia bisa membangun kekuatannya kembali. Ya, tentu saja kita berharap seperti itu. Ini mendayung di antara dua karang, Bang. Bukan lagi dua karang nih, Amerika, Putin. Tapi kan Amerika sudah keluar, Bang, dari Suriah. Begitu juga dengan Rusia. On the paper, Tapi masih tetap ada pangkalan di sana. ya Amerika kan tetap dia membutuhkan Suriah untuk jinak kepada Israel. Iya, Kan udah punya dubes baru sekarang, Tom Barak, Tombak. dubes Amerika untuk Suriah. Yang itu kemarin termasuk yang ikut menengahi konfrontasi Suriah dengan Israel di Paris tuh. Yang akhirnya menemui jalan buntu. Kayak gitu. Tapi jangan lupa Suriah itu juga kemarin ke Putin. Ya, bertemu melakukan kunjungan ke Moskow. Gitu. Jadi memang Suriah ini mendayungnya bukan lagi dua karang, berkarang-karang sama dia. Semoga nggak kandas saja. Ya sama kayak Indonesia lah, membutuhkan banyak pengakuan dunia internasional. Nah, betul. Yang penting harus mendapatkan ini dulu ya, pengakuan. Terus yang kedua adalah recovery, pembangunan, baru bicaranya itu tadi masalah keamanan. Tapi Israel sudah berulang kali. Bahkan kemarin itu saya sempat lihat itu ada spanduk propagandanya Israel yang dia bilang the new relation. Iya. Termasuk dengan fotonya Presiden Sarah ditaruh di situ dia. Ya ini kan propagandanya Israel. Propaganda Israel untuk juga melakukan tekanan kepada Ahmad Sarah untuk normalisasi. Itu ya. Gitu. Ini kan tujuan. Kenapa kan Israel terus menyerang Suriah? Itu kan sebagai bagian dia untuk normalisasi. Ya, Anda ikut kami atau Anda kami serang. Saya diserang. Iya. With us or our enemy. Tetapi kalau kita lihat dalam kasus Swedia sendiri, itu membuktikan faksi-faksi perlawanan di Suriah itu masih hidup. Masih berani melakukan pertempuran, ya melawan faksi-faksi buatan Israel di Suriah yang Termasuk Druze itu. kelompok Druze itu memang. Tapi katanya itu kalah, Bang. Siapa? Yang faksi-faksi, bahkan termasuk Arab Baduy ya. Iya. Saya lihat Arab Baduy itu kan. Ya memang sengaja Arab Baduy ini didorong sama pemerintahan Suriah untuk melawan Druze agar kesannya bukan pemerintah yang menindak minoritas kayak gitu. Ya, dan ini kan membangkitkan solidaritas Druze, solidaritas Baduy ini. Baduy Sunni. Lawan faksi-faksi buatan Israel. Dan musuh juga sebenarnya ideologis juga itu. Iya. Terus bagaimana, Bang? Ini posisi negara-negara Arab dalam melihat serangan Israel terhadap Suriah ini, apakah mereka netral atau tak berdaya atau mendukung atau bagaimana? Konteksnya kan kalau kita lihat negara Arab ini secara umum mereka tidak menginginkan perang terjadi di Suriah, perang jilid kedua. Iya. Karena ini bisa berdampak betul ke kawasan, ke negara-negara Teluk secara ekonomi dan militer. Perang Gaza aja belum usai dan betul-betul menyita perhatian dunia Arab, ditambah lagi konfrontasi dengan Suriah. Maka Suriah itu, negara-negara Arab itu lebih menginginkan terjadinya deeskalasi ketimbang terjadinya perang terbuka di wilayah Suriah, karena akan menjadi tragedi kemanusiaan terbesar kedua. Dan pengungsi-pengungsi itu akan lari kemana? Ke negara-negara Arab. Pengungsi itu ke Lebanon, ke Jordan, lagi seperti kayak dulu gitu. Lagi kena lagi. Turki lagi kena lagi, ya, ke Saudi juga sama. Itu banyak pengungsi Suriah di Saudi. Makanya sebenarnya tidak diinginkan perang ini berlanjut. Tetapi Ahmad Sarah kan sudah mengatakan, saya sebenarnya masih sabar-sabar, ya, dan saya lebih menginginkan terjadi melindungi kepentingan domestik ketimbang membuka front terbaru dengan Israel, ya. Karena kalau ini terjadi konfrontasi, memang begini masalahnya, nggak semua rakyat Suriah itu kan punya satu pemikiran yang sama. Iya. Apalagi sudah belasan tahun, apalagi sudah mengalami perang berdarah-darah selama 13 tahun, ya kan. Kalau terjadi perang lagi di sana, dampaknya kepada masyarakat lagi. Iya, dan masyarakat tidak menginginkan hal itu. Iya, dan ini yang saya lihat kenapa Ahmad Sarah dia mengambil jalan, dia perlu bijak gitu. Iya. Untuk membuka front baru dengan pihak yang lain. Gitu. Makanya kan dia kenapa selalu melempar ke PBB. Agar PBB yang turun tangan untuk menghadapi Suriah. Kenapa Koki, kenapa Liga Arab dan lain sebagainya. Menurut saya bukan dia tidak mau konfrontasi, tapi mencoba mau ngambil kekuatan yang lain untuk kemudian menghadapi tekanan Israel. Oke, ini menarik sih, Bang. Terus Turki gimana, Bang, sikapnya? Iya, Turki menurut saya sekarang udah, dengan laporan yang dibikin MI itu Turki memang mau tidak mau dia harus punya konsep atau punya antisipasi ketika memang konfrontasi itu terjadi. Dan siapa yang jamin konfrontasi itu nggak terjadi? Iran diserang. Padahal dari dulu kan rencana Netanyahu menyerang Iran itu kan selalu naik turun. Betul. Karena menganggap ini sebenarnya
bukan target utama. Target utama kan melumpuhkan kekuatan perjuangan di Gaza. Iya. Makanya kan at least perang Israel kepada Iran itu kan relatif dalam hitungan yang cepat terjadi. Nggak hanya Iran sih, Hizbullah juga sama kan. Dalam hitungan yang tidak panjang seperti dengan para pejuang Gaza. Iya. Kenapa? Karena target utama mereka itu. Ya, tetapi sekarang bisa terjadi kan. India, Pakistan terjadi, Thailand sama Kamboja gitu. Kemarin terjadi ya Thailand sama Kamboja. Iya. Sekarang juga ada konfrontasi di Korea, semenanjung Korea. Bukan tidak mungkin ini bisa menjalar ke Istanbul. Dan Istanbul, Turki punya 90 juta warga negara. Istanbul 10 juta. Kalau dia nggak punya bunker militer, dampaknya sangat besar. Iya. 10 juta kalau malam, Bang. Saya pernah tinggal di Istanbul maksudnya. Iya. Kalau siang 25 juta itu. Iya bisa. Belum turis kan? Betul lagi turis. Ya gitu. Nah, Turki belum punya itu. Karena sudah mulai direkomendasikan untuk membuat bunker-bunker strategis ya. Iya. Dan kemudian kenapa Turki itu juga sekarang rajin? Kenapa dia sedikit banyak mulai rapat lagi ke Uni Emirat Arab, ke Mesir, ke Saudi? Kan ini sebenarnya terjadi gesekan geopolitik nih sebelumnya. Tapi ini perlu dirangkul kembali sebagai persiapan untuk menghadapi tekanan Israel. Iya. Tuh. Gitu. Strategi Erdogan kayak gitu. Untuk bisa mendeeskalasi mungkin Bang. Iya. Mendeeskalasi kemungkinan konflik yang lebih terbuka menurut saya. Karena saya pikir ya pasti berdampaknya banyak hal dengan bicara ekonomi, dengan Suriah juga, dan juga termasuk juga dengan Timur Tengah. Ya kita sih tentu berharap konflik ini tidak terlalu melebar gitu ya. Karena apa bagaimanapun dikhawatirkan malah fokus Gaza ini akan hilang. Itu dia. Dan mereka saja Iran Israel itu kita berpikir ya tentu ini ada nafas bagi Gaza ya. Tetapi kan tidak benar tetap dihajar sama Israel itu. Ketika perang Iran Israel itu kan orang mengatakan ini akan membuat kendur Israel, tapi kan intensitas selama 12 hari itu serangan ke Gaza tetap terjadi itu. Iya betul. Itu dia makanya saya pikir karena dan itu exit plan-nya Netanyahu untuk menghindari tekanan di domestik. Dengan membuat tekanan baru di eksternal gitu. Wah ini benar-benar menjadi satu tema pembicaraan yang saya pikirnya off the box lagi Bang. Nah ini tantangan Turki juga menyatukan nasional. Menyatukan nasional ya. Kan yang terpecah. Kemarin kan tahu sendiri ya. Kubu oposisi ini sedang boleh dikatakan sedang diberangus. Karena untuk menghadapi Israel butuh kesatuan nasional. Kita belajar dalam kasus Palestina lah. Di mana Hamdi sama otoritas Palestina itu kan punya pandangan yang berbeda. Sampai kemudian otoritas Palestina tuh mengecam Hamdi. Mengatakan gara-gara Hamdi inilah terjadi genosida Gaza. Sampai keluar kata-kata son of dog gitu kan. Dari Mahmud Abbas ya kan. Gitu. Nah ini Turki besar nih. 90 juta orang. Dia ada di tengah Eropa. Dia anggota NATO. Dan apakah NATO juga mau backup dia itu jadi persoalan. Pasti. Karena kan yang karena ada Amerika, ada Barat. Yang walaupun Turki anggota NATO, kita nggak bisa menganggap dia sebagai part of Western countries menurut saya. Iya. Ada kepentingan juga. Biden aja kan belum mendorong oposisi untuk mengkudeta Erdogan. Padahal sama-sama satu wadah loh. Iya. Satu payung gitu. Ya, konflik kepentingan juga pastinya. Kita melihat Turki dikhawatirkan kalau udah teknologi militer yang maju dan sebagainya, ditambah dengan ekonominya yang kuat, yang mungkin akan jauh lebih cepat Turki merealisasikan. Itulah kenapa kemudian saya lihat Erdogan sekarang mencoba merapat ke Asia Pasifik nih, ke Indonesia. Bisa menjadi alternatif ya. Alternatif pasar di Timur Tengah, alternatif aliansi di geopolitik. Ya at least menurut saya di eranya Jokowi nggak begitu kelihatan kan. Baru ketika Prabowo nih saya lihat rutin banget tuh. Kemarin si Safri Samsudin kan. Iya, datang Safri Samsudin, Maruli Siregar datang ke Turki gitu. Ke Istanbul dan Ankara ya. Apalagi Anwar Ibrahim nih sekarang ada di Malaysia nih. Ya gitu. Nah ini sekarang membangun aliansi di Asia Pasifik saya lihat Erdogan dengan Malaysia, dengan Indonesia dan beberapa Pakistan. Ya itu menjadi satu new way. Saya bilang jalan barunya Turki untuk ya, menemukan partner. Betul. Ya bisa jadi Prabowo juga udah. Iya. Ada gerakan-gerakan tersendiri sebenarnya. Karena paling sering Bang ke Turki itu saya lihat presiden sebelum dilantik aja beliau datang ke Turki dulu. Ya, sejak zaman Menteri Pertahanan kan juga sudah kuat. Saya waktu masih kuliah di sana tuh melihat gitu kan, Menhan ini rajin sekali. Menlu aja gak serajin ini. Iya. Apalagi jadi presiden sekarang ya kan. Wah ini menjadi satu hubungan dekat dengan Turki seperti mengembalikan hubungan masa lampau yang sudah terjadi selama 5 abad dan sebagainya. Baik Bang, ini menjadi sesi terakhir. Mungkin ada closing statement dong sebelum kita tutup.
menurut saya dunia Syam itu kita nggak bisa peta-petakan. Kita hanya peduli satu wilayah lain enggak. Menurut saya itu satu kesatuan. Mau Palestina, mau Suriah, menurut saya kita tetap dukung kesatuan teritorial dia, kedaulatan dia, kemanusiaan dia. Kemudian kita apalagi udah ini dua negara yang termasuk yang awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, Palestina yang pertama, walaupun dia belum negara, setelah Mesir itu kan Suriah. Maka menurut saya Indonesia penting punya kapasitas untuk bermain di kawasan. Itu yang saya berharap dari pemerintahan Indonesia itu bisa memainkan peran itu. Makanya saya mendorong bagaimana Indonesia itu juga berkontribusi dalam dunia kemanusiaan di Suriah. Bukan hanya cuma Palestina ya. Bukan hanya di Palestina. Karena dia butuh recovery juga. Iya. Ini sebagai pengalaman pribadi juga kan dulu waktu saya masih kuliah di Turki itu terjadi gempa Turki Suriah itu juga saya lihat justru yang jauh lebih prihatin warga Suriahnya daripada warga Turki yang ya kalau warga Turki recovery-nya ya pasti pemerintah akan jauh lebih prioritas ya dengan cepat, tapi warga Suriah ya boleh dikatakan agak lambat ya dalam. Dan juga pesan saya kita tuh jangan lihat Timur Tengah hanya di permukaan. Kita perlu meneliti secara mendalam. Betul. Nah ini buat para pemirsa juga ya. Nggak bisa tuh kita cuma lihat di situ website, nggak bisa. Tiba-tiba Iran menjadi pahlawan gitu kan. Saya rasa ya cuma perangnya nggak nyampe seminggu. Kita harus deeskalasi lagi dan sebagainya. Karena saya lihat peta politik atau geopolitik kepentingan Timur Tengah ini nggak sesimpel apa yang kemudian kita baca dengan permukaan betul. Tadi sudah kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih Bang Pizarro. Ini insya Allah menjadi podcast yang sangat bernas di podcast 9 kita kali ini. Insya Allah nanti nextnya kita akan bahas berbagai macam hal terkait dengan geopolitik dan juga peradaban Islam juga tentunya ya. Karena ini persahabatan Islam Usmani ini gak cuma bicara update sini saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa belajar dari sejarah seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cok tasyakur edirim. Syukran kasiran. Terima kasih banyak Bang Pizarro. Iya. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.